Itu kalau kita pengen tahu orang yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada Al-Quran. Setiap hari membaca meskipun hanya 1-2 ayat. Tidak hanya itu saja, berusaha dia untuk naik lagi menghafalkan, naik lagi memahami, naik lagi kalau dia bisa juga mengamalkan dan mengajarkan. Kalau sudah tingkatannya dia ini mengajarkan, menyampaikan, apa kata Nabi? Ini adalah khairukum, khairunas, sebaik-baik manusia, the human of the best. Manusia is the best adalah apa? Manusia yang paling terbaik di dunia adalah mereka bukan orang yang seperti Bill Gates yang kaya. Orang-orang yang hebat seperti itu mungkin pandangannya ya, atau orang-orang yang dia itu punya harta, punya kecerdasan, punya ilmu sains tentang dunia. Mungkin itu kalau pandangan manusia adalah the human of the best, manusia yang terbaik. Bukan, salah loh ya. Kalau menurut pandangan persepsi Nabi, ya, Nabi kita ya, bukan menurut mereka, bukan menurut pemikiran orang-orang Barat, bukan. Tapi menurut Nabi kita, yang menuntun kita, yang memberikan syafaat kita nanti di surga, orang yang paling terbaik adalah siapa? Yang mau belajar Quran, mau mengaji, mau dia menuntut ilmu, dan dia mau mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mencintai Al-Quran, min alamati hubbillah hubbil Quran. Jadi orang itu kalau tandanya cinta kepada Allah, pasti dia akan mencintai Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Cara mencintai Al-Quran adalah dengan mempelajarinya, mengkajinya, memahaminya, mentadaburinya, mengerti tentang apa yang ada di dalam isinya, menghafalnya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Minimal kita mengamalkannya, meskipun kita hafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi yang paling penting dan yang lebih penting adalah apa? Diamalkan. Itulah tujuan, fungsi daripada Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur kalau sudah punya ilmu, maka itu harus diajarkan dan disampaikan. Maka orang kalau sudah mau belajar, mau ngaji tentang Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian meningkat lagi kalau dia sudah belajar, mengerti, paham isinya, dan berusaha untuk mengamalkannya dengan cara mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang yang masih belum mengerti, belum paham. Maka orang yang seperti ini kedudukannya adalah manusia yang paling the best. Ya, jadi manusia yang paling terbaik. Makanya Nabi menyampaikan di dalam hadis Imam Bukhari dengan kalimatnya apa? Khairun nas. Coba bayangkan, kita perhatikan hadis ini. Khairun nas atau khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah yang ta'allum. Apa ta'allum? Belajar, study. Mau belajar, membuka kitab Al-Quran. Kalau masih belum bisa, minimal mengerti tentang terjemahannya. Sambil belajar, mengerti tentang maknanya, tafsirnya, maka akan bisa mempengaruhi dalam hatinya. Orang itu kalau semakin membaca, semakin mengerti, maka akan bisa berdampak kepada hatinya. Akhirnya apa? Timbul rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa tawakal
kepada Allah. Rasa juga khauf, mengharap kepada Allah. Percaya diri, husnudzon, prasangka yang baik kepada Allah. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji di dalam hatinya, sehingga akan muncul juga sifat tawadhu, rendah diri, tidak menyombongkan diri. Jadi kalau orang itu sudah tidak mau belajar, tidak mau mengaji, maka tandanya orang yang istikbar. Apa istikbar? Sombong. Makanya Nabi mengistilahkan sombong itu apa? Bukan kok orang pamer harta, pamer bajunya yang baru, mobil motornya yang baru, sandal jamnya yang baru, dompet ataupun celananya yang baru, atau mungkin rumahnya yang baru. Bukan. Itu bukan makna yang sombong. Karena kan kita tidak tahu hatinya seorang. Karena dia bisa beli yang baru karena punya duit. Kalau nggak punya uang fulus, buat apa beli yang baru? Beli yang second, kan gitu. Tapi makna yang sombong secara hakikatnya adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dikasih sehat, dikasih hidup oleh Allah, difasilitasi sama Allah, dikasih kemudahan sama Allah, tapi dia tidak mau belajar, tidak mau mengambil ilmu, tidak mau mencari kebenaran. Mencari saja tidak mau, apalagi menerima kebenaran. Coba. Padahal hidayah sudah Allah turunkan. Tinggal menjemput hidayah. Kalau bahasa menjemput bola. Tapi karena dia tidak mau belajar, tidak mau mencari kebenaran, dia tidak akan ngerti. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu nikmatnya kalau orang belajar agama, orang belajar Al-Quran, sehingga akan tumbuh dalam hatinya semakin apa? Rasa cinta kepada Allah. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini. Ya. Man kana yuhibbul Quran, barang siapa orang yang dia ini cinta kepada Al-Quran, faqad ahabballah, maka tandanya orang itu sudah dia cinta kepada Allah. Sama Bapak Ibu, kalau kita ini cinta, suka dengan sesuatu, contohnya ada seorang wanita memberikan sesuatu dan kita senang dengan apa yang diberikan itu. Setelah kita tahu siapa yang memberikan, akan tumbuh dalam diri kita rasa apa? Rasa cinta. Kenapa? Awalnya kita cinta dengan apa yang dia miliki, apa yang dia berikan, sehingga akan tumbuh dalam diri kita muncul cinta kepada yang memberikan, cinta kepada orang yang telah memiliki. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah sallallahu, itu kalau kita pengen tahu orang yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada Al-Quran. Setiap hari membaca, meskipun hanya 1-2 ayat. Tidak hanya itu saja, berusaha dia untuk naik lagi menghafalkan, naik lagi memahami, naik lagi kalau dia bisa juga mengamalkan dan mengajarkan. Kalau sudah tingkatannya dia ini mengajarkan, menyampaikan, apa kata Nabi? Ini adalah khairukum, khairun nas, sebaik-baik manusia, the human of the best. Manusia is the best adalah apa? Manusia yang paling terbaik di dunia adalah mereka bukan orang yang seperti Bill Gates yang kaya. Ya. Seperti siapa lagi yang membuat apa namanya? Match. Siapa yang masih muda itu siapa? Ya, Mas Gubernur itu. Yang membuat apa WhatsApp itu. Ya, Facebook. Nah, itu. Orang-orang yang hebat seperti itu mungkin pandangannya ya, atau orang-orang yang dia itu punya harta, punya kecerdasan, punya ilmu sains tentang dunia. Mungkin itu kalau pandangan manusia adalah the human of the best, manusia yang terbaik. Bukan. Salah loh ya. Kalau menurut pandangan persepsi Nabi, ya Nabi kita ya, bukan menurut mereka, bukan menurut pemikiran orang-orang Barat, bukan.
Tapi menurut Nabi kita, yang menuntun kita, yang memberikan syafaat kita nanti di surga, orang yang paling terbaik adalah siapa? Yang mau belajar Quran, mau mengaji, mau dia menuntut ilmu, dan dia mau mengajarkannya. Meskipun antum-antum sekalian, kita semua yang hadir di sini, seandainya kita sudah bisa ngaji, sudah belajar, dapat ilmu, tahu dan mengerti, kita bisa mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Meskipun Ustadz hanya mengajar Al-Fatihah, iya, sekedar mengajarkan kita Al-Fatihah itu ilmu. Ingat, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan Allah. Karena Al-Fatihah sendiri itu sebagai apa? Ummul kitab, induknya Al-Quran. Yang penting kita paham, ngerti isinya, terjemahannya, kita bisa mengamalkan, ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi ini yang mungkin masih belum menikah, persiapkan. Yang sudah menikah, ya harus segera untuk mengajarkan kepada keluarganya tentang Al-Quran. Meskipun hanya bisa apa? Al-Fatihah, nggak ada masalah. Ajarkan. Karena di dalam Al-Fatihah itu mengandung apa? Banyak. Pendidikan, ujian, tauhid, dan juga kisah. Ada di dalam Al-Fatihah doa. Kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kita memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Malik Yaumiddin, kita meyakini Allah adalah sebagai penguasa, sebagai raja di alam semesta ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita meyakini Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita mintai. Yo, ini tauhid. Bukan selain Allah. Yang kita sembah, yang kita yakini bukan selain Allah, tapi hanya Allah, Rabb semesta alam, penguasa alam semesta ini. Yang kita taati, yang kita patuhi, yang kita ikuti itu hanya Allah. Itu tauhid. Mengandung doa, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah apa? Petunjuk, hidayah. Sampai kapan? Sampai mati. Orang hidup itu terus butuh hidayah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Orang kaya butuh hidayah. Orang berilmu butuh hidayah. Orang tidak berilmu butuh hidayah. Orang miskin butuh hidayah. Laki-laki perempuan butuh hidayah. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya disitulah oleh Allah disisipkan ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ini tandanya kita butuh hidayah. Kalau kita tidak diberi hidayah, jangan berharap kita bisa datang ke pengajian. Mungkin kita sudah tersesat, mungkin kita sudah minum khamr, mungkin kita sudah berzina, mungkin sudah kita tidak sholat, mungkin sudah kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah dan membuka hati kita. Loh, ini tandanya Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan sikap kita kepada Allah, cintanya kita kepada Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di mana? Di dalam sholat kita. Jadi kalau anak kita ajarkan seperti itu, siapa yang kita minta wahai anak? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Kalau sudah anak kita mengenal Allah yang semuanya memberikan segala-galanya, tandanya kita dan keluarga kita sudah mengerti tentang Al-Quran. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengen kan kita? Terus terang ya, ini pertanyaan bagi diri kita semuanya. Nanti dijawab di rumah. Apakah kita tidak ingin kita semuanya, orang tua, anak-anak kita, cucu-cucu kita masuk surga semuanya? Pengen nggak? Pengen nggak? Jelas semuanya pengen. Tidak ada orang yang dimana ketika dia sudah mengerti tentang nikmatnya surga, tidak mungkin pengen kalau dia tidak mau masuk surga. Pasti pengen. Kalau orang sudah ditunjukkan surga, pasti dia pengen masuk surga. Tapi jalan ke surga itu tidak mudah.
Tidak mudah. Makanya sampai Nabi mengatakan hufatil bil jannah, hufatil makarih, hufatil jannah bil makarih, wa hufatin nar bi syahawat. Surga itu dikelilingi selalu dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kok surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan? Iya, kita disuruh sholat 5 waktu berjamaah. Adzan zuhur ngentang-ngentang panas, teriknya panas, disuruh kita sholat. Allahu Akbar, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, disuruh kita datang. Coba, enak nggak itu? Kalau dalam nafsu kita nggak enak. Panas-panas kok kon sholat. Enaknya panas-panas jam 12 siang itu enaknya tidur. Gitu. Itu secara syahwat gitu nafsu. Adzan subuh dipanggil kita sama Allah. Allahu Akbar, hayyalah sholal falah. Kita disuruh berangkat, ambil air wudu, berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid ketika pada waktu masih malam gelap. Loh, ini surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Enaknya kalau subuh ngapain? Tidur. Enak tidur. Oh, waktu masih gelap kok. Gitu? Lah, daripada nuruti seperti itu, enak tidur. Kenapa? Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang menyenangkan. Itu sama. Ketika orang masuk diskotik, di situ minum-minum, joget-joget, ya. Kemudian di situ main-main perempuan dan sebagainya, itu syahwat enak. Lah kalau surga disuruh ngaji, baca Quran, sholat 5 waktu, puasa dan sebagainya, kan berat. Tapi ingat para jamaah Bapak Ibu, ada jalan yang paling ringkas dan cepat masuk surga. Apa itu? Berilmu, belajar ngaji. Orang itu kalau sudah punya ilmu, nikmat hidupnya, betul. Sampai urusan sakit saja itu kalau orang punya berilmu, itu dapat pahala. Percaya enggak? Orang sakit itu kalau punya ilmu, itu berpahala. Dibandingkan orang yang tidak berilmu, sakitnya dapat dosa. Coba kalau orang sakit, kalau dia punya ilmu bagaimana? Doa dia. Sabar, husnudzon kepada Allah, dan banyak berdoa. Ya Allah, semoga sakitku ini bisa menjadi penebus dosaku. Selesai. Dapat pahala. Sabar, ya. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ketika diberi sakit sama Allah, terus gerutu aja. Kalau nggak gerutu apa Bapak Ibu? Marah-marah. Sakit nggak sembuh. Allah itu apa nggak cinta pada saya loh? Suudzon kepada Allah. Padahal saya itu sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, sakit ini terus menerus, sakit gigi, selesai sembuh, sakit lagi, rematik sembuh lagi, sakit migrain sembuh lagi, encok sembuh lagi, dan sakit terus nggak selesai. Ada saja. Ini Allah ini sayang nggak sama saya loh. Nah ini kan gerutu, nggak sabar dia, karena nggak punya ilmu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah nikmatnya kalau kita belajar. Kenapa? Dengan kita belajar, kita paling cepat nanti masuk surga. Bagaimana cara Ustadz? Kok bisa cepat masuk surga? Orang kalau berilmu itu semua kehidupannya itu ditata sama Allah. Ingat, ya, perhatikan apa yang saya katakan. Orang kalau punya ilmu, hidupnya ditata dan dibimbing sama Allah. Itu kalau punya ilmu. Sebaliknya orang kalau tidak punya ilmu, yang bimbing, yang nata hidup kita siapa? Syaitan dan nafsu. Ingat, itu kalau tidak punya ilmu. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna